Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan di mana ini? Oh, di sana, masjid di sebelah pagar, di sebelah kantor bupati, di sebelah kantor lurah, di sebelah kantor camat. Azan di mana ini? Oh, di gunung. NU Muhammadiyah, labelnya hanya di hati. Begitu masuk berjamaah, imam mengatakan rapat dan luruskan shaf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati salat ibadah kita. Semua jadi satu, nggak ketahuan pakai jenggot, nggak pakai jenggot, celana jingkrak, celana panjang, yang pakai jojon silakan. Gabung semua satu masjid, beribadah. Salat subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Total sehari semalam 17 rakaat. Kalau di Kristen nggak boleh begitu. Katolik ibadahnya sendiri, Protestan nggak boleh ke Katolik. Katolik tidak boleh ke Protestan, Protestan tidak boleh ke Pantekosta, Pantekosta tidak boleh ke Betel, Betel tidak boleh ke Gergaji, Gergaji tidak boleh ke Palu. Coba tanya orang Kristen kalau boleh. Nggak boleh, karena tata cara ibadahnya, kitabnya pun beda. Sesama Kristen kitabnya beda. Kami sebagai orang yang berpengalaman, waktu saya pendeta dulu, saya berdiri di mimbar gereja dan saya pidato, dengarlah firman Tuhan. Berpuluh-puluh tahun saya berpikir ini bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman, palsu semua. Ini dokumennya, ada angkanya tapi tidak ada ayatnya. Saya katakan nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Ini ada angkanya tapi tidak ada ayatnya. Firman Tuhan bagaimana? Firman saya dan teman-teman yang bikin ini. Ibu bapak juga sudah salah selama ini menyebutnya Injil. Injil adalah firman yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Qul amana billahi wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya dalam Al-Baqarah Allah jelaskan, kul amanu billah, kami beriman. Katakan kul amanu billah, katakan kami beriman kepada Allah. Amantu billahi wa ma unsila ila Ibrahima, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 keturunan Yakub bangsa biadab, Bani Israel, wal Yakub wal asbati wa ma utiya Musa, dan apa yang Allah turunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, Injil. Makanya ada rukun iman yang ketiga dan keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab para Nabi dan Rasul. Jadi kalau ibu bapak mau cari Injil yang asli, itulah Al-Quran. Isa adalah Nabi kita umat Islam. Yesus adalah Tuhan Kristen. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Lakum dinukum waliyadin. Isa tidak bisa divisualisasikan. Ibu bapak saudaraku, pernah hadir maulud Nabi? Pernah hadir maulud Nabi? Adakah Nabi Muhammad fotonya dibikin begini? Adakah fotonya dibuat begini seperti Habib dan saya? Seperti panitia? Ada atau tidak? Nggak pernah ada Nabi Muhammad dalam bentuk gambar, lukisan maupun foto. Mengapa? Karena Nabi Muhammad hidup di zaman yang belum ada foto. Lalu bagaimana mungkin Nabi Isa yang 576 tahun sebelum Nabi Muhammad ada fotonya? Kacau nih kafir ini. Boleh dari mana jadi Tuhan? Ini bukan menyinggung orang Kristen, mengatakan orang Kristen kembalilah masuk Islam, menyerah sajalah kalian, sunat. Di sini ajaran Nabi Isa di Islam. Ibu bapak jangan berkata bahwa Nabi Muhammad bawa Islam.
Argumentasi dari mana itu? Tidak teologis. Nabi Muhammad bukan membawa Islam, Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Pada hari ini, wahai Muhammad, kata Allah, kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Jadi Nabi Muhammad bukan bawa Islam, karena konsep syarah, konsep syariat Islam sudah dilakukan oleh Nabi Isa dan nabi-nabi sebelum Al-Masih. Saya kasih contoh dalam surat 19 Al-Quran ayat 30 sampai 31. Isa berkata, qala ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati wa dumtu haya. Isa berkata, saya ini hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina wa kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu haya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, menunaikan zakat, madum tuhaya. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau kurang yakin sama saya, pulang di rumah, buka Al-Quran, baca surat 19. Judul surat itu adalah ibunya Al-Masih, ibunya Isa Al-Masih, namanya Maryam. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Baca baik-baik di rumah itu. Isa berkata, saya hamba Allah, atani alkitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati ma dumtu haya. Kemana aku pergi, Allah memerintahkanku awsani bis sholati, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ma dumtu haya, sepanjang hidupku. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau Isa membayar zakat dan melakukan sholat, dia agamanya Kristen atau Islam? Dia agamanya kafir atau mukmin? Pribadi Isa kafir atau mukmin? Nah, kenapa antum selama ini menghubungkan Isa dengan Kristen? Saya sudah bilang, yang datang ini bukan mualaf. Antum semua ini yang mualaf ternyata. Jadi jangan pandang enteng ya. Jangan menganggap kita dari kafir begini nggak mengerti. Kita lebih mengerti daripada bapak ibu. Jadi jangan khawatir keislaman kami. Insya Allah, saya orang Sulawesi, berulang-ulang saya katakan, saya orang Sulawesi, tapi saya hidup dengan prinsip orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Allahu Akbar. Nggak pernah saya bergantung kepada makhluk. Saudara-saudara saya, Front Pembela Islam di sini tadi malam jam 9 saya tiba. Mana Ustadz? Dengan siapa? Dengan saya dan istri anak. Kalian mau tanya-tanya kayak belum tahu saja. Dari dulu saya cuma dengan anak istri. Orang bertanya, Ustaz nggak takut dilempar batu sama orang kafir? Di atas peri saja saya ngomong ada kafir di samping. Kafirnya pakai kalung salib besar, badannya dari ujung jari sampai ke belakang sini penuh tato. Saya sambil telepon, saya bilang, kafir itu masuk neraka, ada dia di situ, mampus kau. Saya di atas peri, panitia dari Medan telepon, sudah di mana Ustaz? Saya di atas peri kawan. Kapan tiba di Medan? 5 hari 5 malam. Lewat feri, kapal peri. Sementara saya ngobrol, tidak tahu di samping railing kapal itu ada si kafir lagi main-main handphone. Pakai baju you can see, baju singlet yang satu tali itu, mulai dari jari sampai tulang belakang sini penuh tato. Saya bilang pokoknya di luar, karena saya sudah nggak sadar ada dia di bawah. Saya bilang, dia kan menghadap punggung, jadi saya nggak tahu. Begitu dia menghadap depan begini, ternyata salib. Saya bilang sama panitia, pokoknya yang kafir neraka habis, Muslim masuk surga. Dia balik begini, tengok, Allah salib. Saya bilang dalam hatiku, mampus kau. Bukan cuma di sini ceramah, di luar-luar pun ceramah. Nggak takut Ustaz? Takut sama siapa? Takut kalau nyolong, takut kalau ngambil sandal di masjid, nyolong uang negara, itu takut. Berbuat maksiat, berzina, melakukan perampokan, melakukan perbuatan di luar ajaran Islam, itu nggak boleh. Musyrik, tasyrik, musyrik, merayakan hari raya orang-orang kafir, bergaul dengan kafir, bermunafik terhadap Islam, menghancurkan agama Islam, itu harus ditakuti. Karena sekarang lagi musim ini munafik ini. Itu muncul di televisi, jidatnya sampai bulat besar di sini, kayak ceret ini, apa ini? Hitam penuh. Bela-bela munafik, bela-bela kafir.
Orang mana? Ya orang Riau inilah dia. Siapa Ustadz? Cari tahu sendirilah. Saya sudah berapa puluh kali dilapor jadi nggak mau jelas. Ya, ngaku Islam, jidat Nabi, tapi anehnya setiap muncul di TV baru jidatnya hitam bulat begini. Kalau orang sholat kan jidatnya cuma kecil-kecil, biasa bulat kecil. Ini bulat besar seperti disodok di aspal dulu. Sebentar malam kan mau muncul di ILC, ambil setrika, tempel. Bukan begitu ibadah. Kata orang Arab, yastakuna minan nasi wala yastakuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan manusia, di hadapan makhluk, di hadapan Allah antum tak mampu bersembunyi. Maka lihatlah, hari ini sehat, besok sudah ke rumah sakit, bungkuk, aduh sakit. Berak pun, kentut pun susah di Indonesia, pergi ke Singapura, pulang tinggal nama, habis, mati, wafat. Nggak sadar-sadar nih orang-orang ini. Dia jadi pejabat karena masyarakat inhu. Amin ya robbal. Begitu jadi pejabat, Islam yang disasar. Saya nggak pernah takut. Di mana Ustaz? Nggak ada saya takut. Saya nggak pernah takut. Ustaz nggak diganggu orang kafir. Ya sering juga dulu, waktu saya sering ceramah ke Manado. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang masuk Islam di Manado. Nggak pernah saya takut. Apa Ustaz pernah alami yang begitu-gitu? Enggak. Kalau di jalan, kalau tengah-tengah malam ya pernah alami yang makhluk-makhluk goib. Kadangkala sudah kecapean, duduk mampir di tengah hutan, istirahat, AC dijalankan, putar lagu qasidah. Istri saya tidur, anak saya tidur, ganti Muammar Jet mengaji. Kami tidur di dalam mobil. Kadangkala ada yang menangis di samping mobil, ada yang ketawa. Ya biasalah setan, makhluk-makhluk halus kan ada di dunia ini. Begitu saya intip, hilang. Ada lagi yang ketawa. Nah itu aja yang saya khawatirkan, makhluk halus. Kalau di Kristen nggak pernah menghadapi yang begitu, karena memang sama-sama halus. Yang saya alami ya itu, nggak pernah, jarang sekali di orang Kristen keroyok atau apapun. Di mobil saya juga ada samurai, hampir 2 meter panjangnya, ganggu kau kurimbas. Coba, sudah aku bilang di viral di YouTube di mana-mana. Saya nggak punya kawan, cuma samurai, hampir 2 meter. Kau ganggu saya libas. Itu aja. Nggak pernah pakai pembela. Bodyguard saya ada di mobil itu, umur 3 tahun, namanya Muhammad Ibnu Syawal. Itu bodyguard saya, my bodyguard. Muhammad Ibnu Syawal, anak saya bungsu laki-laki. Itu yang kawal saya. Ibu bapak, ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Bergantunglah hanya kepada Allah. Pembelaan kita hanya kepada Allah. Selagi kita ikhlas di jalan Allah, yakinkan sajalah bahwa kehidupan kita ini akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Kita mencoba untuk memberantas kebatilan dan meluruskan jalan kebenaran ini. Karena semakin hari saya lihat Islam ini, giro keislamannya, cahaya Islam ini makin hari makin pudar, makin hari makin kabur. Orang-orang sudah dirundung dengan berbagai macam persoalan, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan macam-macam. Nah inilah kami datang, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada ibu bapak. Insya Allah kalau belum puas, nanti malam masih ada ceramah saya di masjid apa itu? Di Masjid As-Saadah. Insya Allah habis dari situ saya pulang istirahat dan besok akan ada di Bunut. Di lain waktu kita bisa jumpa kembali. Ibu bapak, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi setidak-tidaknya motivasi kita untuk selalu sabar menghadapi kehidupan sekarang. Berdoa meminta petunjuk dari Allah agar ada pemimpin yang baik di negara kita di kemudian hari.